Tes. Tes satu tes satu tes satu tes satu tes. Shalom. Shalom.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam kebaktian umum. Saya ucapkan selamat berbakti bagi Tuhan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita muliakan nama Tuhan, kita angkat pujian dengan judul Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini sebelum kita semua bangkit berdiri. Ku ada Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
Bapa. semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi tubuh jiwa kami Bapa. Benar Tuhan, kami rasakan kasih-Mu bagi kamu. Bagaimana Allah untuk memanggil kami menerima kebaikan itu. Mata iman kami melihat waktu kami bersenandung kepada-Mu. Melihat sampai kemana Engkau membawa kami sampai masuk kami ke Yerusalem. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kasih yang sempurna Tuhan. Walaupun Tuhan ada kesalahan apa Tuhan kekurangan kami ya Bapa, kami percaya semua umat-Mu yang sekarang yang sudah datang beribadah bersenandungkan kepada-Mu senandung kami. Kami percaya bahwa itu Tuhan sudah Engkau hapuskan, bahwa kami adalah percaya umat-Mu kami semua yang datang sekarang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kemurahan yang sudah Kau percayakan bagi-Mu. Terima kasih. Semua firman yang sudah kami terima selama ini, itu terus yang menguatkan kami, yang memperbaiki kami. Biar pertahankan kami menongsong kedatangan-Mu kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan ibadah kami ini Tuhan. Ibadah yang daripada-Mu, Tuhanlah Tuhan yang berkata kami. Mulai dari pertama semenjak dari senandung kami sampai akhir menerima firman-Mu, Tuhanlah memberkati kami semua. Khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapin pakai lidahnya untuk menyampaikan. Biar terus bertambah-tambah berkat-Mu bagi kami. Biar semakin bisa kami untuk menenangkan hati-Mu. Biar ada dupa yang Kamu terima dari kami umat-Mu yang ada di sini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami kepada-Mu. Kami mohon di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Puji bagi Tuhan, kita muliakan nama Tuhan lagi dengan angkat pujian. Tiada ku ragu lagi dari buku 180 Kidung Mempelai. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Dari awal. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabat, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada-Mu. Yesus, Yesus sahabat, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu setiap orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada-Mu. Ya, puji bagi Tuhan. Tuhan rindu kita semua untuk datang kepadanya, untuk mengenal Dia lebih dekat
lagi di dalam pujian dan di dalam firman-Nya yang sempurna, yang bisa mengubah setiap kehidupan kita dari yang berdosa menjadi orang-orang benar pilihan Tuhan. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, jangan tinggalkan jalan kebenaran, dari buku 170 Pesalom. Undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita diselamatkan oleh sebab pengorbanan Tuhan. Janganlah berniat meninggalkan jalan salib, jalan kebenaran. Baca yang kedua. Lenyaplah sebuah kemuliaan yang telah jadi kebanggaan, diganti berkat berkelimpahan oleh Tuhan sumber kekuasaan. Janganlah menoleh ke belakang lagi, yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Baca yang ketiga. Semua harus dibaharui jika mau masuk kota suci. Kotaku kemuliaan ilahi, Yerusalem baru samawi. Janganlah menoleh ke belakang lagi, yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan, janganlah menoleh jalan kebenaran. Janganlah menoleh ke belakang lagi, yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Ya, silakan duduk kembali. Puji bagi Tuhan. Dibuka kesempatan bagi jemaat jika ada yang mau bersaksi. Diberi kesempatan waktunya 4 menit paling lama. Ada jemaat yang berkenan, dipersilakan, terbuka untuk semua orang. Jangan malu-malu. Biar kita semakin bertumbuh di dalam kesaksian. Itu bagi Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan semuanya. Ada? Mungkin belum ada ya, wah, minggu ini, minggu depan mungkin 1 atau 2 orang. Puji bagi Tuhan, kita muliakan nama Tuhan kembali, kita angkat pujian. Kasih Allah melingkupi saya.
tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan selama lebih sungguh. Dari awal kita angkat puji diri, semua bangkit berdiri. Melingkupi saya, Haleluya. Lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, Tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan selama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan bersama lebih sungguh. Ya, puji bagi Tuhan, silakan duduk kembali. Puji bagi Tuhan, biarlah nama Tuhan yang selalu kita puji, kita agungkan dalam setiap langkah hidup kita. Maka kita akan mendapatkan kedamaian, kesejahteraan hanya daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik buat firman-Nya sehingga kita semakin dibaharui hari demi hari. Kita angkat pujian Janjimu Seperti Fajar. Janji Tuhan tepat, ya dan amin. Dengan itu marilah kita tetap percaya lewat firman-Nya yang disampaikan pada hari ini. Mungkin kita akan dibaharui, diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Jalan mana yang harus kupilih? Ku tak tahu dan ku tak mampu. Ku tahu ku tak mampu. Ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dari awal kita nyanyikan, saya undang kita semakin berdiri. Ketika ku hadapi kehidupan ini, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup.
kepada Bapak Gembala untuk doa firman Tuhan. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, kasih-Mu lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari lautan, lebih tinggi dari langit, dan juga lebih dalam dari lautan Tuhan. Kasih setia-Mu telah menyelamatkan kami waktu kami masih berdosa, putus asa, hilang pengharapan. Engkau mencari kami dan menyelamatkan kami oleh darah-Mu yang kudus. Inilah kami, biji mata-Mu. Kami menanti-nantikan taburan benih firman-Mu. Isilah bejana hati kami dengan firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup memberi kepada kami kekuatan baru, kemenangan, petunjuk, dan terang yang menyingkirkan segala kesuraman. Kami siap mendengar, berfirmanlah, urapan-Mu kami rasakan dalam pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Ya, saya serahkan mimbar kepada Saudara Pendeta Muda Adar Sipang. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Ya, selamat bersekutu juga bagi yang baru pertama kali datang di tempat ini. Salam kasih dalam Tuhan kita akan rasakan, terutama ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Lukas 17 ayat yang kedua. Lukas 17 ayat yang ke-32. Lukas 17 ayat ke-32, demikianlah firman Tuhan. Ingatlah akan istri Lot. Ya, cukup sampai di situ. Satu peringatan yang tegas bagi kita semua anak-anak Tuhan, karena Lot adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kita melihat ada kejadian yang sangat mengerikan dalam keluarga Lot, yaitu ketika istrinya mengikuti Lot, dia mengikuti juga arahan dari malaikat yang mendesak Lot supaya bersegera dari Sodom dan Gomora menuju kepada pegunungan. Istri Lot yang mengikut kepala keluarga Lotnya, ya, dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Ini suatu peringatan bagi semua orang-orang yang sudah selamat, seperti kita orang-orang Kristen. Dikatakan kita sudah selamat, tetapi apa keadaan kita kelak? Ya, kita sudah mendengar bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat sangat ringan sekali. Ya, malaikat berkata, berlarilah, selamatkanlah dirimu, jangan menoleh ke belakang. Ya, semua firman Tuhan yang dia bebankan kepada semua anak Tuhan, kita sudah mendengar sifatnya itu sangat ringan. Dikatakan dalam 1
1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. ya, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, Tuhan katakan di sini, perintah-perintahku, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Artinya semua yang dibebankan kepada kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan ringan adanya, tidak berat. Yang memberatkan adalah kita sendiri. Ya, kita sudah mendengar mengapa beban firman itu bisa terasa berat. Ya, kita sudah mendengar yang pertama karena kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Kalau orang tidak percaya kepada firman Tuhan itu akan dirasa sangat berat. Ya, yang kedua, mengapa kita tidak bisa melakukan firman Tuhan atau firman Tuhan kita rasakan sangat berat. Yang kedua, karena kita tidak dikaruniai oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memberikan kepada kita kelahiran baru, hidup dalam kebenaran. Ya, jadi orang yang tidak ada karunia Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, dia akan rasakan firman itu begitu berat. Yang ketiga, mengapa kita terasa berat saat melakukan firman Tuhan? Yang ketiga, karena kita masih menggunakan kuk pelanggaran. Ya, karena hanya harus ada satu kuk saja yang ada dalam diri kita. Ketika kita menggunakan 2 kuk, kita tidak mau melepaskan kuk pelanggaran dosa, semua akan terasa berat. Dan yang keempat, mengapa semua firman Tuhan kita rasa berat? Karena tidak ada kasih kita kepada Tuhan. Ya, karena pengikat kita yang paling erat hubungan kita kepada Tuhan adalah hubungan kasih. Dorongan yang paling kuat adalah kasih. Itu sudah kita dengar pada minggu-minggu yang belakang. Ya, itu arti menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang yang pertama adalah kita tidak taat kepada firman Tuhan yang bersifat ringan sekali. Ya, sekarang kita bahas yang kedua. Arti menoleh ke belakang yang kedua adalah karena kita masih terikat pada Sodom dan Gomora. Ya, kalau terikat berarti ada ikatan, ada tali yang mengikat kita. Ya, kalau digambarkan tali itu 10 meter, ya, mengikat pada kaki kita. Ketika kita berjalan 1 meter, kita tidak akan rasakan berat. 2 meter tidak berat. Tetapi ketika kita sudah berjalan 10 meter, barulah kita merasa ada yang mengikat. Ya, jadi ujung tali itu terikat kepada Sodom dan Gomora dan terikat kepada diri kita. Sehingga kita akhirnya ketika berjalan mengikuti Tuhan akan terasa berat. Jadi ikatan itu akan terasa kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mau maju dalam pelayanan, semakin mau maju dalam rohani. Kalau kita tidak pernah mau maju dalam hal kerohanian, semua yang terikat itu tidak terasa ikatan. Ya, Lot tidak merasa dia terikat kepada Sodom dan Gomora, tetapi ketika dia sudah berjalan jauh, berlari jauh, barulah dia terasa ada yang mengikat pada dirinya. Ya, tali yang tidak terikat, tali yang tidak terlihat, ya, sudah diikat dirinya kepada Sodom dan Gomora. Nah, kita sering merasa kasihan kepada orang-orang yang di luar Tuhan, ya, kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tetapi kita lupa, kita juga punya pergumulan. Kita punya pergumulan yang sangat berat, yaitu kita melepaskan semua ikatan-ikatan yang ada dalam Sodom dan Gomora. Jadi memang ikatan itu
terjadi bukan karena hari ini, tetapi karena masa lalu yang sudah kita lakukan, yang sudah kita sebenarnya mengikat perjanjian. Ya, jadi ada ikatan perjanjian seseorang. Boleh kita lebih dahulu membaca Yesaya 28 ayat yang ke-15. Ya, mengapa bisa terikat? Karena kita mengikat perjanjian dengan dunia. Yesaya 28 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Ya, jadi banyak orang sebenarnya bukan terikat dengan Tuhan, tetapi terikat dengan perjanjian maut. Teruskan. Dan dengan dunia maut. Dengan dunia maut. Kami telah mengadakan persetujuan. Ya, jadi jangan pikir nanti kalau ketika orang tidak selamat, dia tidak terlepas tanggung jawabnya akan keselamatan itu. Jadi tanggung jawab keselamatan ada dalam diri kita. Ya, di mana kita mengingat perjanjian? Kalau kita mengingat perjanjian dengan Tuhan, nah kita harus lepaskan ikatan dengan dunia. Tetapi kalau kita masih terikat dengan dunia, ya makanya istilah dalam Alkitab ada namanya mempelai. Mempelai perempuan. Jadi mempelai itu hanya boleh terikat kepada satu pribadi, laki-laki. Ya, kalau tidak terikat dengan yang satu, terikat dengan yang lain. Ya, kalau kita tidak mau terikat dengan Tuhan, dia akan otomatis terikat dengan dunia. Teruskan. Biarpun cemeti bersik-desik dengan kerasnya, Ya. kami tidak akan kena. Ya. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Ya. Dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Ya. Nah, jadi ikatan perjanjian dengan maut adalah ikatan perjanjian dengan perlindungan dusta. Jadi kalau orang masih berdusta, masih suka berbohong, tidak jujur kepada dirinya, tidak jujur kepada Tuhan, dia masih terikat perjanjian dengan maut. Ya, tapi kalau kita melepaskan semua dosa, sampai dosa yang penutup dari segala dosa adalah dusta. Jadi kalau kita masih berdusta, kita masih punya dosa yang lain. Ya, itu yang diajarkan oleh guru saya. Jadi kalau orang bertobat, apa ukurannya? Ukuran orang bertobat adalah sampai tidak lagi ada dusta dalam mulutnya. Ya. Nah, jadi kita kembali. Jadi Istilot mengikat dengan dunia. Dengan Sodom dan Gomora, mengikat dirinya kepada Sodom dan Gomora. Nah, kita akan lihat apa ini maksud Sodom dan Gomora. Jadi Sodom dan Gomora yang pertama adalah menunjuk kepada dunia. Jadi suasana Sodom dan Gomora dikatakan seperti suasana membangun dan menanam. Ini adalah suasana kesibukan dalam dunia. Ya, suasana kesibukan dalam dunia. Kita boleh punya pekerjaan, boleh punya usaha, boleh punya segala hal, ya. Tapi jangan sampai dunia ini dengan kesibukannya mempengaruhi kita. Ya, jadi Sodom dan Gomora di situ ada kesibukan, di situ ada sukacita. Ya, bahkan dikatakan Sodom dan Gomora ini seperti taman Tuhan. Ya, kalau bapak ibu, kalau anak-anak muda nih ya, paling mengerti. Ya sekarang maaf, diskotik, tempat-tempat hiburan malam itu banyak ya, banyak mereka menamakan diri dengan hal-hal yang terlihat rohani. Ya, ada satu diskotik namanya Paradise. Ya, apa itu Paradise itu? Paradise Firdaus.
Ya, kalau di sini nama gereja Firdaus. Ada nama Firdaus juga nama gereja, nama diskotik. Ya, Holy Wings. Suci, sayap suci. Ya, semua yang di dunia itu sudah membuat nama-nama yang terlihat rohani. Ya, Sodom dan Gomora juga dikatakan seperti taman Eden, seperti taman Tuhan. Ya. Ada gambaran bagi kita bangsa Israel. Ya, bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka secara tubuh sudah terlepas dari Mesir, tetapi secara jiwanya mereka masih terikat dengan Mesir. Ya, ketika dihadapkan dengan kekeringan, dihadapkan dengan tidak ada air, mereka teringat kembali kepada Mesir. Ya, boleh kita baca dulu di dalam Bilangan. Bilangan 21 ayat yang kelima. Jadi Israel sudah menoleh ke belakang. Dia melihat kembali apa yang mereka sudah lakukan di Mesir, apa yang enak di Mesir, apa yang nikmat di Mesir. Bilangan 21 ayat yang kelima. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Ya. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ya, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun Ya, ini. supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti. Sebab sini tidak ada roti Dan tidak ada air. tidak ada air. Dan akan memakan hambar ini kami telah muak. Ya, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ya, jadi sebagian besar dari orang Israel sudah menoleh ke belakang, sudah terikat dengan Mesir. Ya, boleh ditambah dalam Keluaran 14 ayat yang ke-12. 14, Keluaran 14 ayat yang ke-12. Keluaran 14 ke 12. Ya, Bukankah ini telah kami katakan bukankah ini kami telah katakan? kepadamu di Mesir? Ya, Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. ya, ketika diadakan Laut Kosong, orang Israel ingat kembali ke Mesir. Jangan mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Teruskan. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir. Ya, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir Daripada mati di padang gurun ya, ini. daripada kami mati di padang gurun ini. Ya, tambah Bilangan 11 ayat 5 sampai 6. Bilangan 11 ayat 5 sampai 6. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan Bilangan mati. 11 ayat 5 sampai 6. Kita teringat. Bilangan 11 ayat kelima. Ya. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Ya, kita teringat pada ikan yang ada di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa. Ya, teruskan. Kepada mentimun dan Pada semangka. mentimun, semangka. Bawang pre. Ya. Bawang merah dan bawang putih. Ya. Tetapi sekarang Kita kurus kering. kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya. Nah, jadi ketika orang mau melayani Tuhan, orang mau meningkat secara rohani, dia akan melihat kembali dunia. Dia akan teringat kembali kepada dunia seperti orang Israel. Nah, jadi hati-hati. Dunia ini punya daya tarik yang sangat kuat. Ya. Makanya dikatakan kita harus bisa mengalahkan dunia. Ya, jika terikat dengan dunia ini, cirinya dalam Yakobus 4 yang ayat yang keempat, boleh? Ciri orang yang terikat kepada dunia dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Ya, teruskan. Tidakkah kamu tahu
bahwa persahabatan dengan dunia adalah pemusuhan dengan Allah. Ya, cukup dulu sampai di situ. Nah, jadi ciri orang terikat dengan dunia adalah dia tidak bisa setia kepada Tuhan. Ya. Periksa diri kita. Ya. Apa yang bisa membuat kita tidak setia? Salah satu yang bisa membuat kita tidak setia adalah ikatan-ikatan dunia. Di dunia ada kesibukan. Apakah pekerjaan bisa mengikat kita? Pada akhirnya nanti bisa. Ya, usaha kita bisa. Ya, keluarga kita bisa. Hobi kita bisa. Ya, bahkan tidak sedikit banyak orang berkata ketika anak muda mendengar firman Tuhan, yang dia lihat bukan firman Tuhan, tetapi yang dia lihat handphonenya sendiri. Bahkan saya pernah melihat ketika orang mendengar firman Tuhan, malah dia asik main game. Ya, ini ikatan-ikatan. Jadi terikat kepada dunia mengakibatkan kita menjadi kehidupan yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, jadi ikatan di dunia dengan kesibukannya. Sekarang yang B, ya, apa yang ada di dalam Sodom dan Gomora? Ada kesibukan, ada ikatan, ada daya tarik dunia. Sekarang yang B adalah dosa-dosa. Ya, kita ingat Sodom dan Gomora itu terkenal akan dosanya, sehingga Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Bukan hanya karena kesibukannya, ya, tapi yang paling menonjol sampai kepada kepenciuman Tuhan, ya, adalah dosa-dosanya. Dosa-dosa yang mengikat kita. Ya. Jadi dosa-dosa di Sodom dan Gomora itu adalah dosa sama seperti akhir zaman pada sekarang ini. Kalau kita lihat di berita, dosa-dosa yang paling banyak diberitakan adalah dosa kawin mengawinkan. Ya, dosa kawin mengawinkan. Ya, ada kemarin, beberapa bulan kemarin, ada anak umur 16 tahun berserta temannya umur belasan tahun, 12 tahunan kalau saya tidak salah, 13 tahun. Itu punya otak, punya pikiran yang jahat. Ya, dia memperkosa, ya, anak umur 12 tahun, saya tidak salah. Kalau tidak salah 12-13 tahun sampai mati, Ya, umur 16 tahun ini akhirnya diadili. Umur yang belasan tahun masih kecil saya lihat. Ya, jadi jangan heran peristiwa pada zaman akhir ini sama seperti Sodom dan Gomora. Ya, sampai yang paling mengerikan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, maaf saja, binatang pun tidak ada yang seperti itu. Ya, ini manusia. Ya, saya lihat kemarin ya, ada kumpulan binatang semua pejantan. Ya, tapi ketika ada satu betina, semua tahu betina itu. Kejar itu betina. Ya. Tapi sama jantan mereka tidak mau. Nah, ini hati-hati. Kalau ibu-ibu lihat anaknya sudah ada perbedaan dengan, kalau misalnya perempuan, dia sudah mulai menunjukkan kelaki-lakiannya, hati-hati. Kalau perempuan sudah menunjukkan kelaki-lakiannya, atau laki-laki sudah kemayu. Maaf, di sini kalau dalam Alkitab disebut langsung banci, tidak boleh masuk surga. Ya, karena nanti yang semacam ini perilaku seksnya nanti menyimpang. Ya, jadi hati-hati kita kalau lihat anaknya, kalau lihat cucunya, semuanya. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada yang semacam itu. Ada amin? Ya, karena itu adalah hukuman dari Tuhan.
kepada orang-orang yang tidak taat. Ya, sama seperti Sodom dan Gomora. Ya, dosa makan minum, kawin dan mengawinkan. Ya, karena sifatnya dosa itu menarik, mengikat. Ya, paling sederhana saja, dosa merokok. Ya, nah, kalau disebut merokok, wah ini berat saya nih. Kadang-kali ketika saya sebut merokok, kita sudah langsung menutup telinga. Ya, sekarang hampir semua, dari kalangan kecil sampai yang tua, ya sebagian besar rakyat Indonesia itu adalah perokok, aktif ataupun pasif. Ya, saya kemarin ke Subang, bukan kemarin, beberapa bulan kemarin ke Subang, ada seseorang yang pecandu berat rokok. Ya, semua orang bilang berhenti merokok. Ya, tapi dia membuat pembenaran. Ya, nanti kalau saya berhenti merokok, ya, nanti ada orang yang di PHK, pabrik rokok tutup. Berarti ketika saya merokok, saya membuat banyak orang bisa makan, katanya seperti itu. Ya, jadi sangat cerdik sekali orang membuat banyak pembenaran untuk membenarkan apa yang menjadi ikatan pada dirinya. Ya, banyak orang yang tidak makan tidak masalah, asalkan bisa merokok. Ya, nah, ini sebenarnya suatu ikatan. Jadi kita harus tahu bahwa ikatan ini, ya, yang bisa merusak hidup kita. Itu sudah jelas. Bisa merusak bukan hanya diri sendiri, tetapi saudara kita, istri kita, semuanya. Saya tadi lihat apa bahaya dari rokok. Salah satunya kalau orang merokok di rumah, satu rumah itu bisa terkena racun dari rokok itu. Karena perokok pasif itu bisa menjadi lebih berbahaya dibandingkan yang aktif. Ya, karena ketika kita merokok, zat-zat itu sudah menempel, ya, menempel pada dinding, pada perabotan. Itu kalau misalnya semakin hari merokok, ya, semakin banyak racun di rumah itu. Semakin baik racun, semakin dihisap oleh seisi rumah, semakin berpenyakitan. Ya, oleh sebab itu hati-hati. Ya, jadi kita harus tahu juga. Ya, banyak orang kenapa tidak mau berhenti merokok? Karena rokok itu meredakan stres. Ya, karena saya lihat satu artikel dibilang kalau orang merokok, dia 10 detik langsung nikotinnya ke otak, membuat sensasi bahagia, sensasi rileks, ya, sensasi senang. Makanya tidak ada orang yang merokok itu stres ketika merokok. Setelahnya baru mulai stres. Setelah lewat lagi beberapa menit stres. Setelah merokok tidak stres lagi. Lepas rokok stres. Nah, jadi itulah yang mengikat nanti. Ya, sehingga orang itu terikat dengan rokok. Ya, di sini asap tidak ada. Ya, jadi perhatikan kita. Jadi ini ikatan. Ya, kalau boleh jujur, tanya istri kita. Boleh tanya mereka apakah senang mereka mencium bau asap rokok. Ya, mereka pasti berkata tidak, kecuali istrinya sama-sama juga. Ya, jangan seperti itu. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya, ada amin. Di luar pun juga Bapak Ibu Saudara sekalian, cobalah. Jadi kalau orang mau berhenti merokok, tulis alasan mengapa harus berhenti.
Ya, pertama segi ekonomi, kesehatan, ya, dan banyak hal. Kalau kita sayang kepada saudara kita, pada diri kita, berhentilah. Ya, ya, katakan tidak pada rokok. Ya, dan kalau bisa puasa khusus rokok itu. Benar itu. Ya, kalau kita berpuasa nanti dari satu hari, bisa lepas ya. Bisa lepas. Makanya bergumul bersama dengan Tuhan. Kalau bergumul dengan diri sendiri mungkin tidak bisa. Ya. Tapi bergumul dengan Tuhan, cobalah berpuasa. Ya. 6 jam tambah lagi 12 jam tambah nanti sehari. Ya. Khusus untuk dosa yang mengikat. Ya, jadi dosa-dosa yang mengikat itu seperti dosa Sodom dan Gomora. Sekarang kita melihat yang ketiga. Jadi Sodom dan Gomora atau menoleh ke belakang artinya kita terikat kepada Sodom dan Gomora. Yang pertama tadi, kita tidak bisa taat kepada dosa-dosa yang sangat sederhana dari perintah sederhana dari Tuhan. Yang kedua, kita terikat pada Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora adalah menuju kepada dunia dengan segala kesibukannya, kesenangannya, dosa-dosanya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ya. Yang ketiga, arti menoleh ke belakang adalah kita tidak bisa tertuju kepada Tuhan. Ya, sehingga kita tertuju pandangan kita kepada Sodom dan Gomora. Ya, boleh kita lihat dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ya, teruskan. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ya, kita memiliki banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, seperti keluarga Lot. Ya, semuanya berlari, semuanya harus memandang ke depan, tetapi istri Lot memandang ke belakang. Ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ya. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Cukup dulu sampai situ. Jadi ketika kita berlomba dalam hal yang rohani, satu hal yang harus kita butuhkan, yang perlu, yang harus kita cermati, yang harus kita ingat, bahwa kita pandangannya itu harus ke depan. Ya, kalau Bapak Ibu boleh lihat pelari, ya, semua itu lihat garis finish. Ya, garis finish. Ya, tujuannya garis finish. Pandangannya dia garis finish. Ya, dia tidak pandang sebelah ini lebih jago, sebelah kiri lebih jago. Dia tidak pandang ya di belakang, tapi dia pandang apa yang ada di depan. Ya, itu kalau berlari. Ya, kalau orang berlari sambil memandang ke belakang, saya pastikan dia akan kalah dalam lari. Apalagi kalau sekarang lari itu banyak macamnya, rintangannya. Ya, ada yang lari tidak ada rintangan, ada yang lari pakai rintangan. Ya, sampai orang itu harus melompat. Ya, bayangkan kita berlari dengan banyak rintangan di depan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama, ya. Ada dosa yang begitu merintangi kita. Ya.
Kita berlari bukan tanpa rintangan, tetapi ada rintangan. Bagaimana kalau kita berlari dengan menoleh ke belakang? Kita pasti akan terjatuh ketika ada rintangan di depan kita. Nah, jadi ketika kita berlari dalam perlombaan yang rohani, kita harus ingat selalu bahwa mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Sekalipun dunia ini dengan banyak daya tariknya mengikat pandangan istri Lot. Ya. Ingat tadi Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan. Ya, di situ dikatakan banyak airnya. Ya, kalau sekarang istilah banyak air, banyak uangnya. Wah, banyak. Ya, kalau kita lihat, oh ini pekerjaan banyak uangnya. Oh ini pekerjaan banyak mungkin mendapatkan kita berkat secara jasmani. Nah, kadang-kali kita ketika melihat apa yang ada di dalam Sodom dan Gomora, kita tidak mau melihat apa yang ada di depan kita. Ya, jadi kita harus memandang kepada Tuhan. Ya, di sini Tuhan berdiri duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kalau Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apa tugasnya? Ya, tugasnya adalah sebagai imam besar. Ya, ketika Tuhan bertugas sebagai imam besar, kita tahu bagaimana imam besar itu dia yang mengepalai tabernakel. Ya, cuman ada satu imam besar. Imam-imam boleh banyak, tetapi satu imam besar. Dan imam besar yang hanya boleh masuk ke ruangan maha suci. Ya, itu pun 1 tahun sekali. Itu untuk menguruskan dosa umat, ya, dan dosa dirinya. Itu 1 tahun sekali. Ya, dia masuk ke ruangan maha suci. Ya, jadi di dalam ibadah kita harus menampilkan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu menampilkan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Saya ingat sekali ketika guru saya menerangkan bukti bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita sebagai imam besar, dia membawa darah pendamaian. Ya, ini membekas pada ingatan saya. Ya, jadi kita harus menampilkan Yesus sebagai imam besar yang membawa darah pemercikan untuk mendamaikan. Nah, makanya dalam ibadah satu hal yang harus kita bawa apa? Dosa. Dosa kita bawa kepada Tuhan untuk didamaikan. Ya, makanya ketika orang Israel ke tabernakel, tujuan utama mereka ke tabernakel untuk mendamaikan dosa-dosa mereka. Makanya mereka membawa kambing domba, lembu sapi, burung tekukur. Ya, kita juga kepada Tuhan seharusnya bawa setiap dosa kita kepada Tuhan supaya didamaikan, dilepaskan. Ya. Jadi ketika kita mengenal dia sebagai imam besar, dia membela kita. Dia yang membuka jalan ke surga. Karena ketika kita mengenal dia sebagai imam besar, hanya dia yang bisa membuka tabir bait suci sehingga terobek dari ujung atas ke bawah. Ini artinya bagi kita ada kesempatan bagi kita bangsa-bangsa kafir untuk menerima keselamatan. Tetapi kita harus membawa diri kita diperdamaikan terlebih dahulu oleh Tuhan. Makanya ketika kita datang membawa bukan hanya masalah-masalah, ya, dosa-dosa kita kepada Tuhan, harus juga kita membawa dosa-dosa kita untuk didamaikan.
Sehingga pulang dari ibadah harus ada yang kita dapatkan. Nah, yaitu apa? Pendamaian. Ya, buat apa kita datang tetapi kita pulang tidak didamaikan oleh Tuhan. Nah, jadi ketika kita melihat Dia sebagai Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita melihat Dia sebagai imam besar. Nah, inilah yang bisa membawa kita dalam perlombaan yang rohani. Ya. Jadi kita jangan memandang ke kanan atau ke kiri. Ya, jangan pandang istri. Ya, seperti Adam dan Hawa. Ya, ketika Hawa berbuat dosa, ya saya yakin Adam ini tahu itu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Karena buahnya itu berbeda dengan yang lain. Ya. Ada yang bisa membedakan buah apel dengan buah alpukat? Bisa kan dari bentuknya? Ya, buah pohon pengetahuan baik dan jahat sudah dilihat oleh Adam dan Hawa, sudah diperingatkan, ini buah yang tidak boleh kamu makan. Ya. Tetapi buah ini yang paling menarik di antara buah-buah yang lain. Ya. Karena Hawa melihat buah ini menarik, memikat hati. Ya, ketika dimakan oleh Hawa, diambil oleh Hawa, dimakan oleh Hawa, diberikan kepada Adam. Nah, Adam salah. Dia memandang istrinya. Ya, mungkin dia lebih sayang istrinya atau dia takut kepada istrinya. Ya, jadi suami-suami jangan pernah takut sama istri. Kalau istrinya salah, ya, kalau istrinya benar harus takut. Ya, kalau istrinya benar boleh ditakuti. Ada orang segan kepada istrinya karena terlihat istrinya ini lebih rohani dibandingkan dirinya. Makanya ketika dia berbuat dosa dia sembunyi-sembunyi. Ya. Ada sebaliknya mungkin. Suami takut istri atau istri takut suami. Ya, jadi kita harus mengasihi istri dengan cara yang benar. Ya, mengasihi anak juga dengan cara yang benar. Jangan dosa anak itu disetujui. Ya, udah tahu anak berbuat salah. Kalau kita biarkan anak itu berbuat salah, kita akan kena buahnya. Ya. Coba kalau kita larang dari awal. Ya, apalagi masalah jodoh. Ya, sudah tahu anak ini terikat dengan dunia, pacaran dengan di luar Tuhan. Ya, didiamkan. Jadi orang kadang-kadang tidak setuju tetapi didiamkan. Nah, itu sama dengan tidak tegas. Jadi hati-hati. Kalau kita nanti punya anak, kalau tahu anak ini berbuat salah, jangan kita diamkan. Boleh ayat-ayat terakhir saja, Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Jadi kita harus pandang kepada firman Tuhan, bukan kepada anak, sayang anak kita menyetujui dosanya. Amsal 23 ayat 13 ayat 14. Jangan menolak didikan dari anak. Ya, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ya, kalau kita memukul anak itu dengan rotan, tidak akan mati. Tetapi, boleh baca selanjutnya. Engkau memukulnya dengan rotan. Ya, engkau memukulnya dengan rotan. Tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ya, engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah kita memandang kepada firman. Apa yang dikatakan oleh firman, itulah yang harus kita lakukan. Ya, jangan kita lupa kalau anak itu keluar dari kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan kita didik anak itu, tapi jangan sampai mati. Ya, arti mati di sini bisa secara jasmani, bisa juga secara rohani. Ya.
yang secara rohani, jangan buat hati anak-anakmu itu tawar. Ya, didik boleh, tapi jangan sampai tawar hati. Pada saat apa orang tua bisa mendidik anaknya sampai tawar hati? Ya, ketika dia mendidik, tetapi tidak dengan kasih, dengan hajaran membabi buta. Makanya kalau kita sudah menghajar, kita pun harus berdamai dengan anak itu. Ya, kalau mungkin sudah terlanjur dihajar, ya boleh orang tua juga jangan merasa dirinya hebat. Kita juga harus merendah. Ya, mohon maaf tadi mungkin keras, tapi tujuannya seperti ini. Tujuan untuk mendidik. Jangan sampai tawar. Jangan sampai dia akhirnya meninggalkan keluarga. Ya, banyak orang salah mendidik anak. Keras, tapi tidak dengan kasih. Ya. Malah ketika dia dididik, dia pergi dari rumah. Dia melakukan hal yang lebih jahat lagi. Jadi ketika kita mendidik, kita harus menggunakan rotan, yaitu firman Tuhan, tapi jangan sampai mati kerohaniannya. Ya. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Istri juga kepada suami, atau suami kepada istri. Ya, tapi kalau kepada istri jangan pakai rotan. Ya, ini cukup kepada anak. Anak boleh pakai rotan. Makanya kalau waktu zaman dulu, kalau kita dididik oleh orang tua, kayu itu panjang sekali. Ya. Kalau tidak ada kayu, sendal pun jadi. Wah. Kalau tidak ada sendal, ini ditampar, dipukul. Udah pernah berapa kali dipukul oleh Bapak Gembala. Dilempar sendal sudah. Pakai alat sapu lidi sudah pernah. Sapu pun udah pernah kalau saya tidak salah. Itu karena dididik oleh orang tua. Tapi kalau istri, jangan pernah gunakan sapu lidi, rotan, kayu, besi, apalagi ya. Ya, itu tidak boleh. Ini cukup kepada anak saja. Ya. Ya. Jadi didiklah anak pakai rotan. Ya, jadi tapi jangan sampai kecewa anak itu. Harus ada pendamaian. Ya, ada orang ketika seorang anak karena sering dipukul oleh orang tuanya, ya, karena orang tuanya juga tidak mau berdamai dengan anaknya. Jadi ketika pikirkan orang tuanya, dia pikirkan bagaimana cara membunuh orang tuanya. Itu hati-hati. Ya. Jadi bapak ini memukul pakai rotan tapi tidak menyelamatkan nyawanya. Jadi hati-hati ketika kita mendidik anak kita. Jadi ketika kita melihat Tuhan Yesus sebagai imam besar, kita harus melihat juga apa yang ada dalam tangan imam besar. Di dalam tangan imam besar, di situ ada darah pemercikan. Ya, dia hanya membawa darah pemercikan kepada tabut perjanjian. Darah pemercikan adalah darah yang artinya bagi kita adalah belas kasihan dari Tuhan. Ya, kemurahan dari Tuhan. Ayat terakhir saja di Mazmur 107 ayat 43. Jadi ketika kita memandang kepada Tuhan, kita lihat bahwa dia sebagai imam besar yang mau mendamaikan kita. Tapi yang kedua, dia mau mengasihani kita. Memberi kemurahan yang begitu besar dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Siapa mempunyai hikmat? Mazmur 107 ayat 43. Siapa yang mempunyai hikmat? Siapa mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Biarlah dia berpegang kepada semuanya ini. Dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ya, memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ya, jadi memang hidup kita itu hanya dipenuhi dengan kemurahan. Ada amin? Makanya di dalam satu lagu dikatakan
Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nah, ya, contohnya sekarang Raja Daud. Ya, ketika Raja Daud harus berhadapan dengan anaknya sendiri, karena anaknya dibiarkan oleh Daud ketika berbuat salah, yaitu Absalom. Akhirnya yang mau membunuhnya bukan hanya Saul, tetapi yang mau membunuh Daud anaknya sendiri. Ya, Absalom gambaran dari anak-anak yang tidak mendapat didikan yang kuat dari Daud. Ya. Jadi ketika Absalom memberontak, Absalom ini mau menduduki tahtanya Daud. Sehingga Daud ini harus keluar dari kerajaannya. Sehingga dia keluar dari kerajaan, akhirnya dia pontang-panting ke sana kemari. Ya, memang itu akibat dari dosa Daud. Ya, tapi Daud berkata kepada Tuhan, kalau sekalipun saya tidak kembali ke tahta, tidak kembali kepada istanaku, itu tidak masalah. Yang paling penting saya hidup oleh karena kemurahan. Ya, boleh ayat terakhir saja, tambah ayat yang ya, di dalam 2 Samuel bentar. Dalam 2 Samuel pasal yang ke 14 15, maaf, 15 ayat yang 13. 2 Samuel 15 ayat ayat 13. 13. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Ya, dilewat ayat yang ke-25. Ayat ke-25. Ya. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, Ya. bawalah tabut Allah itu. Bawalah tabut kota. Allah itu kembali ke kota. Terus, Jika aku mendapat kasih ya, karunia, jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. ya, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi. Ya. Juga tempat kediamannya. Ya, teruskan. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, ya, jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, Daud, teruskan. maka aku bersedia. Maka aku bersedia, Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Ya, jadi Daud ini mengandalkan selalu kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan mengizinkan Daud di mana posisi Daud, di situ di mana Tuhan juga melimpahkan kasih karunia yang besar bagi kehidupan Daud. Sekalipun tidak ditahta, Daud tidak peduli. Sekalipun dia harus keluar dari sana, dia peduli. Yang paling penting daripada Daud kepada Tuhan adalah cukuplah kasih karunia, cukuplah kemurahan-Mu beserta denganku. Ya, oleh sebab itu mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau misalnya ada dosa-dosa yang mengikat kita, ya, kalau kita tidak bisa memandang ke depan, lihat kanan kiri kesalahan orang lain, ya, dosa orang lain, mengizinkan dosa orang lain, ingat selalu kepada firman Tuhan.
Sehingga kita bisa berkata, bawalah diriku diperdamaikan dan biarlah hidupku selalu mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Walaupun kita mengalami apapun dalam dunia, cukuplah kasih karunia Tuhan yang kita andalkan. Kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya undang Bapak Gembala untuk depan. hanya mengharapkan kebaikan. Itulah kemurahan Tuhan.
pasrahkan semua pergumulan. Lebih dari hidup. Bawa lidahku sama-sama. Oh, bawa Lidahku memuji bawa lidahku Haleluya, haleluya. Mari sembah dia, sembah dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami hidup karena kemurahan-Mu, kebaikan. Terlalu banyak pelanggaran kami, dosa-dosa kami. Tapi kemurahan-Mu menghidupkan, mengampuni kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami berserah kepada-Mu. Jamalah setiap pribadi Tuhan. Ulurkan tangan-Mu. Lihatlah segala pergumulan kami. Jamah pribadi lepas pribadi Tuhan. Angkatlah segala beban mereka. Ampuni pelanggaran mereka. Tunjukkan jalan yang harus ditempuh. Berikan kemenangan dalam pergumulan mereka. Terang yang dalam kegelapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap pribadi. Selesaikan pergumulan mereka Tuhan. Selesaikan persoalan mereka. Supaya kami pulang dengan damai. Tidak membawa lagi beban hidup kami. Baik masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Engkau menyelesaikan bagi kami. Itulah kuasa doa, kuasa ibadah kami. Kami merasakan uluran tangan-Mu Tuhan, jamahan-Mu mendatangkan damai di hati kami, mendatangkan sukacita, memberi masa depan yang penuh pengharapan, sehingga kami melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian maju saja ya. Kita jalankan persembahan ya. Ya, seperti biasa kalau minggu 2 kali ya. Untuk dipakai kas dan untuk bakti sosial. Maju saja, Tuhan selalu cerah. Nabi satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja, Tuhan selalu cerah.
satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja, Tuhan selalu serta. Dan satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja, Tuhan selalu serta. Dan satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja, Tuhan selalu serta. Dan satu kali salib digantikan mahkota. Jangan mundur, jangan menoleh ke belakang, maju terus sampai dapat mahkota kehidupan. Itulah kota Yerusalem baru, langit yang baru, dan juga semua serba baru, ya. Kita doakan mereka yang sedang sakit, Ibu Yuling, Opuromando perempuan, ya. Panitia Natal siapa nih ketuanya? Nanti ketua yang milik. Hah? Siapa? Hah? Yunus ya udah. Wah, Yunus ya, saudara Yunus jadi ketua. Soalnya gantian. Ya, siap. Ya. Ya. Siapa? Ya nanti biar dilengkapi nantilah. Ya. Nah. Ya. Ya, Selasa ada doa, ya. Kemudian di Subang hari apa? Minggu depan. Ya, Selasa doa, Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu remaja muda, ya. Minggu kita kembali di sini 7.30, ibadah kedua nanti di Permata 10.30. Kita bakal berdiri, kita tutup dalam doa. Kembali kami menundukkan diri di hadapan-Mu Tuhan, Allah yang ramah dan lemah lembut, penolong bagi jiwa kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu menyertai kami, yang membuat hati kami tenang dan damai, dan yakin dalam semua pergumulan Engkau selalu menyertai, memberi kami kemenangan. Ketika beban kami terasa berat, Engkau berkata, mari padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan sentosa kepadamu. Ketika ada beban kami datang padamu, Kau ambil alih segala beban kami. Kau beri kepada kami keringanan, hati kami pun damailah di setiap musim kehidupan kami. Setiap anak-anak-Mu minggu ini aktivitas baik, yang belajar, berusaha, bekerja, yang belum punya usaha pekerja, Engkau adalah pencipta lapangan pekerjaan. Berikan pekerjaan bagi mereka. Tuhan tolong yang sudah lansia lebih dekat lagi kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Berkati kami sekalian, bangsa dan negara kami dari Pak Presiden Joko Widodo Pak Maruf Amin, seluruh gubernur, bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah tingkat RT dan RW. Tuhan berkati negara-negara yang konflik sedang berperang. Sadarkan para prajurit, panglima dan raja serta semua pengambil keputusan supaya mereka mau berdamai. Damai itu indah. Berkati juga Ibu Susan, berkati dengan berkat rohani jasmani pada anak mantu dan cucu dari Ibu Susan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat berlimpah, pulanglah dengan damai dan penyertaan Tuhan.
mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.